Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Dharma Rindina dengan NIM A11 2023 15246. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek dari mata kuliah Bengkel Coding, yaitu sistem poliklinik berbasis web yang saya kembangkan menggunakan Laravel dengan konsep MVC dan fitur CRUD. Di video ini, saya juga akan menjelaskan alur sistem serta mendemokan aplikasinya. Pertama, saya akan menjelaskan struktur proyek serta konsep MVC yang digunakan pada aplikasi ini. Pada proyek ini, saya menggunakan MVC, yaitu model view dan controller. Controller digunakan untuk mengatur logika aplikasi, model digunakan untuk mengelola data dan berinteraksi dengan database, sedangkan view digunakan untuk menampilkan tampilan antarmuka kepada user. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi fitur CRUD pada aplikasi ini dengan contoh pada data pasien. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan kode program yang digunakan, khususnya pada pasien controller yang berfungsi untuk mengatur seluruh CRUD pada data pasien. Pertama, pada fungsi index. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh data pasien. Di dalamnya terdapat query user, where role pasien get, yang berarti sistem mengambil data dari tabel user dengan kondisi hanya yang memiliki role sebagai pasien. Kemudian data tersebut dikirim ke view admin pasien dashboard dengan menggunakan compact sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk tabel pada halaman web. Selanjutnya, pada fungsi store digunakan untuk menyimpan data pasien yang diinput melalui form. Pada bagian awal, dilakukan validasi menggunakan request validate, di mana sistem memastikan bahwa semua data yang dimasukkan sesuai aturan, seperti nama wajib diisi, email harus unik, dan password minimal 6 karakter. Setelah data lolos validasi, kemudian disimpan ke database menggunakan user create. Di sini juga terdapat proses hashing password menggunakan HasheMake yang bertujuan untuk mengamankan password agar tidak disimpan dalam bentuk teks biasa di database. Selain itu, pada saat penyimpanan, role user langsung di-set sebagai pasien. Selanjutnya, pada fungsi index, fungsi edit maksud saya. Fungsi ini digunakan untuk mengambil data pasien berdasarkan ID menggunakan find or fail. Jika data ditemukan, maka akan ditampilkan pada halaman form edit, namun jika tidak ditemukan, maka akan menghasilkan error. Kemudian, pada fungsi update, fungsi ini digunakan untuk memperbarui data pasien. Pertama, sistem mengambil data pasien berdasarkan ID lagi. Lalu dilakukan validasi ulang untuk memastikan data yang diubah tetap sesuai aturan. Pada bagian ini terdapat if request failed password, yang berarti jika user mengisi password baru, maka password tersebut akan dihash dan diperbarui. Namun jika tidak diisi, maka password lama akan digunakan. Setelah itu, data diperbarui ke database menggunakan pasien update. Selanjutnya, pada fungsi destroy, digunakan untuk menghapus data pasien. Data diambil terlebih dahulu menggunakan find or fail, kemudian dihapus menggunakan pasien delete. Setelah proses berhasil dilakukan, sistem akan mengarahkan kembali ke halaman sebelumnya dengan pesan notifikasi bahwa data pasien itu sudah berhasil dihapus. Selanjutnya, pada bagian model, khususnya model user, terdapat relasi dengan tabel poly. Relasi ini menggunakan belongs to, yang berarti satu user hanya memiliki satu poly. Relasi ini digunakan untuk menghubungkan data user dengan data poly yang terkait.
Sedangkan pada tabel poli itu terdapat relasi Hasma ini ke tabel user, yang berarti satu poli dapat memiliki banyak dokter. Relasi ini memudahkan dalam pengambilan data yang saling terhubung antar tabel. Nah, untuk pengaturan alur akses halaman digunakan routing Laravel yang terdapat pada file web.php. Pada bagian ini digunakan root resource, seperti ini contohnya, untuk pasien yang secara otomatis membuat root untuk seluruh operasi CRUD seperti index, create, store, update, dan delete. Dengan demikian, pengelolaan root menjadi lebih efisien dan terstruktur. Selain fitur CRUD, terdapat fitur tambahan yaitu pendaftaran poli dengan sistem nomor antrian otomatis. Terdapat pada poli controller. Pada bagian ini, sistem terlebih dahulu menghitung jumlah pasien yang sudah terdaftar pada jadwal tertentu menggunakan method count. Kemudian, nomor antrian ditentukan dengan menambahkan satu dari jumlah tersebut, sehingga setiap pasien akan mendapatkan nomor antrian secara berurutan. Fitur ini menunjukkan adanya logika tambahan dalam sistem, tidak hanya sekedar CRUD. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat. Di sini saya akan login sebagai admin terlebih dahulu. Ini adalah dashboard admin, manajemen poli, manajemen dokter, manajemen pasien, dan manajemen obat. Di sini saya akan coba menghapus salah satu poli. Saya akan hapus poli gigi. Tadi di manajemen dokter saya ada tunjukkan bahwa ada dokter poli gigi. Nah, otomatis di sini juga akan terhapus karena di manajemen poli giginya sudah saya hapus. Kemudian saya akan tambahkan lagi poli gigi. Di sini data berhasil ditambahkan, muncul di sebelah sini. Kemudian saya akan coba tambahkan dokter untuk poli gigi. Di sini ada opsi umum atau gigi. Saya pilih di gigi karena ini dokter gigi. Kemudian saya masukkan password minimal 6. Di sini data dokter sudah berhasil ditambahkan. Kemudian saya akan coba login sebagai dokter. Ini. Kemudian ini adalah dashboard dokter. Ada jadwal periksa pasien, dan riwayat pasien. Kemudian saya akan coba login sebagai pasien. Di sini sudah ada data untuk pasien. Ini adalah dashboard pasien, dan ini adalah dashboard untuk pendaftaran poli atau pendaftaran periksa. Demikian penjelasan dari saya mengenai sistem poliklinik berbasis MVC dan CRUD yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.